Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Semoga teman-teman sehat semuanya dimanapun teman-teman berada, keluarga teman-teman sehat semuanya ya, dimanapun keluarga teman-teman berada. Seperti yang kita tahu, pertandingan melawan Australia dan Bahrain sudah semakin dekat ya. Ini pastinya Patrick Kluivert bersama timnya sudah menyusun nama-nama pemain yang akan dipanggil oleh timnas, dan yang terutama itu yang bermain di board dan bermain di lokal sudah punya nama-namanya. Tapi pada video ini gue membahas sisi sebelah kanannya timnas Indonesia, yaitu siapa-siapa aja yang pasti dipanggil, terus siapa-siapa aja yang mustahil dipanggil, dan ada kabar terupdate tentang Asnawi dan Yaakob Sayuri di pemanggilan ini. Ya langsung aja, di sisi kanan kita itu ada Kevin Dix, ada Eleanor Reinders, ada Sandy Walsh, ada Asnawi Mangkualam, ada Yaakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yaitu yang mana ke-6 pemain ini mendapatkan menit bermain yang sangat bagus. Tetapi pastinya Patrick Kluivert ini memilih pemain yang bermain di liga-liga yang top, yaitu seperti kayak Kevin Dix, dia bermain di Copenhagen, terus Eleanor Reinders di Liga Belanda, terus Sandy Walsh bermain di Liga Utama Jepang yaitu J1. Ini sangat mempengaruhi kualitas permainan di dalam tim, dan apalagi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor ini kombinasi permainannya yang mana kadang Patrick Kluivert bermain total football dan terkadang tiki taka, terus Alex Pastoor yang tiba-tiba dia menyukai pemain yang bisa mengumpan jarak jauh, mengumpan ke depan yang akurat, tidak mengandalkan pemain tengah kita saja. Nah ini makanya yang dibutuhkan pemain sayap kanan ini memberikan umpan tarik atau umpan terobosan dari sisi sebelah kanan. Dan di situ kita lihat yang dari kemungkinan terkecilnya Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, memang dia mendapatkan menit bermain yang bagus di Malut United. Tetapi apa? Kurang konsisten dari segi permainannya di Malut United. Belum konsisten, masih ada naik turunnya. Belum begitu bener-bener bagus terus, tapi kadang dia underperformnya terlalu lama, tidak langsung segera bangkit. Padahal dia di Piala Asia ini, Yaakob Sayuri ini sangat bagus ya, memberikan umpan kepada Marcelino pada saat melawan Irak. Dengan penetrasinya, tusukan-tusukan ke dalamnya, Yaakob Sayuri ini bisa dibilang mempunyai speed yang bagus di sisi kanan timnas Indonesia. Tapi berhubung sudah ada pemain-pemain baru lagi, pemain naturalisasi yang baru, ya ini kemungkinan akan tersingkir karena Yaakob Sayuri ini kurang konsisten. Terus yang kedua ada Asnawi, yang mana di Liga Thailand ini dia memang dia konsisten, dapat menit bermain yang cukup bagus. Tapi dari segi ketenangan pada saat pertandingan melawan Bahrain dan beberapa pertandingan sebelumnya, ini pasti dipantau oleh Patrick Kluivert. Dan gue mendapatkan informasi yang tidak bisa gue sebutkan bahwa Asnawi ini sampai sekarang belum dihubungi klubnya oleh tim kepelatihan Patrick Kluivert. Bahkan Patrick Kluivert sendiri tidak menghubungi Asnawi, dan kabar buruknya Asnawi ini tidak dipanggil ke dalam jajaran pemain yang akan dibawa oleh Patrick Kluivert. Seperti itu. Pasti Patrick Kluivert, Alex Pastoor, Dani Lanzat, Gerald Van den Berg ini pasti menilai permainan pada saat melawan Cina bagaimana, yang gerusak-gerusuk kayak Asnawi itu tidak tenang lah dalam menghadapi serangan balik, terus asal berlari, terus dia suka menyalahkan rekan-rekannya. Dia sebagai tim saja menyalahkan rekan-rekannya, bukan memberikan motivasi untuk rekan-rekannya itu bangkit. Ini A1-nya kemungkinan Asnawi tidak dipanggil ke dalam
apa pemain yang dibawa ke Australia dan melawan Bahrain nanti di Indonesia. Terus kita selanjutnya ada Eleanor Renders. Ini di zaman eranya Sintayong, Eleanor Renders ini hanya dimainkan satu kali ya. Hanya dimainkan satu kali, itu pun dari babak kedua. Tapi kalau kita lihat dari pantauannya Alex Pastur, Dani Lanzat, Patrick Kluivert, melihat pertandingannya Eleanor Renders, sepertinya masuk ke dalam skemanya Patrick Kluivert, yaitu yang mana dia di PSV Zwolle ini berganti-ganti posisi. Eleanor Renders tidak masalah. Terkadang dia di back kanan, terus dijadikan pemain tengah, kadang dia di striker, sayap kanan, sayap kiri, dia dipindah-pindah posisi. Dia tidak menghadapi masalah di Liga Belanda itu, yaitu di PSV Zwolle itu, di klubnya tersebut. Ini yang sangat dibutuhkan untuk Patrick Kluivert. Bahkan umpannya akurat, walaupun dia tubuh tidak begitu besar ya, tapi dia dengan sprintnya, dengan body charge-nya, dia sangat efektif dalam merebut bola, mempunyai timing yang bagus membaca pergerakan bola. Ini yang sangat dibutuhkan di sisi kanannya Indonesia, yaitu mungkin dia bisa jadi pelapisnya Sandy Walsh dan Kevin Dix ya. Terus kita masuk ke yang ke-5, ini ada Sandy Walsh, yaitu Sandy Walsh yang mana kita tahu semenjak pindah ke Jepang, pasti para pendukung timnas ini mulai berpikiran negatif, yang mana Sandy Walsh pindah ke Jepang nanti itu akan dijadikan alat marketing. Contohnya seperti Justin Hubner di Cerezo Osaka, terus Arhan Pratama di Tokyo Verdy. Ini hanya dijadikan alat marketing, tapi berbeda dengan Sandy Walsh yang kita mengiranya berpikiran negatif kalau hanya dijadikan alat marketing. Tapi sebaliknya, Sandy Walsh sudah beberapa kali starter dan satu kali dia masuk dari bangku cadangan, yaitu di babak kedua dia masuknya. Menit ke-60-an satu kali dia, terus 3 kali starter. Ini menandakan bahwa kualitas Sandy Walsh ini benar-benar dipercaya untuk bermain di Liga Jepang. Dia sering switch position dengan rekan timnya di Yokohama F Marinos. Kadang dia di back tengah, terus di back kiri, di back kanan. Ini sering switch position. Dia ditempatkan di 3 posisi itu nggak ada masalah. Bahkan Sandy Walsh itu sering memberikan umpan-umpan panjang ke depan, terus akurat, diterima oleh rekannya di depan di Yokohama F Marinos. Ini tidak terlalu jauh dari posisi rekannya. Bahkan saat memberikan umpan lambung terobosan itu sangat akurat dari Sandy Walsh. Nah, ini menjadikan Sandy Walsh ini salah satu pemain timnas Indonesia pertama yang mendapatkan menit bermain di Liga Jepang terbanyak. Berarti dia membuktikan kualitasnya bukan hanya sekedar penurunan karir. Orang bilang ini liga terbaik di Asia itu J1 ini. Terus klubnya tuh bukan tim papan tengah, tim papan bawah. Ini Yokohama F Marinos ini dia berada di tim papan atas. Seperti itu. Terus selanjutnya ada Kevin Dix. Ini Kevin Dix ini kalau di timnas Indonesia di posisi kiri itu seperti Calvin Verdong yang tak bisa tergantikan. Yang sebelumnya posisi di bek kanan ini sudah dikunci oleh Sandy Walsh. Berhubung ada Kevin Dix yang menempati tempat utama di bek kanannya timnas Indonesia, yaitu yang kita tahu dia bermain di Copenhagen itu beberapa kali memberikan umpan-umpan akurat, dia beberapa kali memberikan assist yang akurat menjadi gol. Terus memberikan peluang-peluang, dia kadang menusuk sampai ke depan gawang, memberikan umpan tarik. Ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, apalagi nanti ada tandemnya oleh Romeni. Yang mana oleh Romeni ini seneng bola-bola umpan tarik, umpan terobosan seperti itu karena kelincahannya oleh Romeni ini. Dan ditambah lagi, Kevin Dix ini bisa menjadi algojonya tendangan penalti timnas Indonesia. Bahkan di Copenhagen dari 11 penalti yang ditendang oleh Kevin Dix, dia hanya 1 kali gagal. Berarti keberhasilan dia menendang penalti ini sama seperti striker.
yang mana dia punya ketenangan di dalam kotak penalti. Dia bisa memberikan ruang kosong, yaitu maksudnya menempati ruang kosong untuk rekannya itu mengumpan kepada dia. Dia kapan tahu timingnya untuk menyerang, kapan untuk bertahan, kapan untuk memutus penyerangan lawan. Dia tuh tahu karena dia sudah berpengalaman. Ini yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia, dan Patrick Kluivert ini pasti sudah menonton, apalagi ini video dibuat hari Kamis ya. Mungkin nanti malam Jumat dini hari ini ada pertandingan Copenhagen melawan Chelsea. Pasti ini Patrick Kluivert bersama timnya Denny Lanzat, Alex Pastur pasti memantau pertandingan ini. Bagaimana seorang Kevin Dix melawan Chelsea, bintang-bintang dunia dengan pengalamannya di Eropa, ini bagaimana melihat hasilnya dari Kevin Dix. Ya semoga saja nanti dari 3 pemain ini, yaitu Kevin Dix, Sandy Walsh, Eleanor Renders, ini benar-benar dipanggil. Karena apa? Hanya 3 pemain ini yang menurut gua ini mumpuni untuk mengisi posisi sebelah kanan. Karena 3 pemain ini bisa di-switch di posisi mana saja, tidak baku di sebelah kanan. Berbeda dengan Asnawi, dari segi ketenangannya belum ada. Terus dari Yakob Sayuri, penampilannya masih naik turun, belum belum konsisten lah, bisa dibilang seperti itu. Oke, sekian video dari Progresif Football tentang pembahasan sisi sebelah kanannya pemain timnas Indonesia. Yaitu jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak tertinggal pada saat gue upload video-video terbaru. Gue Iqbal dari Progresif Football, dan ciao.